Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faren Syahputra. Saya di sini mau apa? Mau mendemonstrasikan dan sedikit mempresentasikan dari hasil apa? eh, proyek kecil gitu. Jadi di sini tuh saya akan apa? Menjelaskan sedikit dari pembuatan aplikasi ini apa? Klasifikasi sampah menggunakan train learning. Menggunakan train learning pakai VGG16, VGG16 ya. Jadi di sini saya akan langsung aja dari kodenya ya. Sedikit kode, sedikit aja. Nah, oke, langsung aja. Jadi di sini tuh seperti biasa eh, kita adain dulu datasetnya. Datasetnya ada di Kaggle, bisa dicari lah. Dataset Garbage gitu ya kan, banyak di situ. Nah, tapi kan ini datasetnya berbasis gambar ya. Nah, di sini ada statik. Statik itu ya uploadan gitu ya kan. Jadi kalau misalkan kita ngerunning di VS Code, dia kalau misalkan kita nge-upload sebuah gambar, dia akan masuknya ke sini, ke statik. Ini ada template untuk tampilan, ada PNV-nya, kita ignore. Nah, ada APY, ya kan. Nah, kita akan membahas ininya nih. Cara untuk mendapatkan ini model ini, sampah VG16 ini. Nah, pertama-tama untuk sebelum kita trainingnya dulu, kita harus import dulu library-nya terlebih dahulu. Seperti biasa di sini import TensorFlow gitu ya kan, STF gitu ya kan di sini from TensorFlow, Keras, preprocessing gitu ya kan. Nah, karena kita di sini datasetnya berbasis image, jadi kita di sini input di sini image ya, preprocessing image, import input data image data generator. Karena dataset kita itu berbasisnya gambar, PNG, JPG gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalkan datasetnya berbasis data, kita tinggal ini ganti aja jadi data gitu ya kan. Nah, yang jadi perbedaan di sini dari yang sebelumnya, yang sebelum kan cuman kurang lebih seperti ini aja. Sama sih sebenarnya importnya. Tapi bedanya kita akan menginputkan tambahan VGG16 ini. Kenapa? Ya, tugas sih. Memang sih sebenarnya harus pakai train learning gitu ya kan. Pakai VGG16 ini, tipe ini. Nah, di sini kita terlihat ya untuk hasilnya ada TensorFlow versionnya itu ada 2.1 gitu, 2.21. Nah, di sini kita akan ke training dulu. Nah, sebelum ke training kita akan input dulu datasetnya dulu. Jadi ada train dataset train gitu ya kan, ada validasi dataset tes gitu ya kan. Nah, di sini ada dua, kadang namanya tes, kadang namanya validasi. Di sini kelihatannya sudah saya tambahin. Nah, di sini argumentasi data untuk training data model mengenali variasi posisi sampah. Nah, di sini ada test cycle, rotation range, width strip gitu ya kan, shear range, zoom, horizontal. Karena fotonya itu kan ada yang burem, ada yang kejauhan, ada yang kedekatan, ada yang posisinya eh, kurang gitu ya kan ya. Ini nih gunanya supaya sistem tuh agak ngerti lah kok dari posisi sampahnya, foto sampahnya gitu ya kan. Nah, ini validasi, recycle gitu ya kan, membuat gambar, dan seperti biasa seperti ini. Nah, tapi di sini kita lihat kalau target size-nya itu ada di 224 juga, dan bench size-nya ada 32. Nah, di sini kita terlihat ada ditemukan gambar 22.564 image belum dua kelas. Dua kelas itu ada yang organik, ada yang recyclable atau yang daur ulang. Nah, di sini ada ditemukan juga ada 2.500 image juga dengan dua classes juga. Nah, di sini kita akan membuat model validasinya klasifikasi terakhir, gitu kan. Nah, tanpa lapisan klasifikasi terakhir. Nah, di sini kita seperti biasa di sini akan base model VG16, weight image gitu ya kan. Nah, ini ada tulisannya kan, membekukan bobot VGG16 di freezing. Kenapa di freezing? Karena untuk eh, apa membuat utuh dari, jadi ngeutuhin
Jadi ngutuhin dari model tersebut. Jadi dari model apa apa namanya? Nah, jadi dari model dari apa? Dari datasetnya. Jadi nggak terlalu buyar gitu. Intinya ya intinya sih selain itu sih selain buat mempermudah preprocessing, selain itu juga supaya mengurangi beban komputasi juga. Jadi supaya proses preprocessingnya nggak terlalu lama. Ini aja udah lama sih, udah di freezing juga. Nah, habis itu, nah di sini ada dropout 0,5 ini untuk mengurangi overfitting ya, karena dataset yang saya pilih ini rata-rata itu akurasinya tinggi-tinggi. Jadi saya pakai dropout 0,5 ini atau bisa satu juga sih sebenarnya kalau misalkan overfittingnya terlalu jauh. Misalkan 1,5, 1,6. Nah, ini kalau misalkan terlalu tinggi, ini bisa ditinggiin lagi ya. Karena saya udah diukur ya udah segini aja. Nah, sini hasilnya ya seperti ini sih. Output shape-nya seperti ini. 124 ini tuh lalu ukuran-ukurannya. Ukuran dari shape dari ya dari size-nya lah, dari size dari fotonya. Yang paling kecil ini ada di 7725. Nah, kalau ini kelihatan sih ini dari hasilnya, dari keseluruhan doang sih. Nah, kita mulai dari sini. Nah, mulai proses training. Nah, kita tambahin epoch 10 biji, terserah sih. Kita mau epochnya berapa biji, mau 11 biji, mau 20 biji, terserah. Kalau mau makin lama ya udah. Tapi sebenarnya kalau makin lama sih semakin bagus ya. Epochnya kalau semakin, maksudnya tuh kalau mau apa, mau mencari titik tertinggi, kita nggak bisa nambahin epochnya. Mau sampai 15, 20, 25, 30 gitu ya kan terserah. Nah, di sini terlihat kalau apa, epochnya itu masing-masing satu epoch itu ada 705 ya, 2 second per step. Jadi satu stepnya itu 2 second. Ya lama sih. Tapi kita bisa lihat kalau rata-rata akurasinya itu tinggi ya, kecuali epoch 2. Epoch 2 entah kenapa ada error sedikit ya. Jadi nggak apa-apa juga sih. Kita ambilnya itu karena kita bakal tetap ambilnya yang epoch 10 ya. Kita ambil rata-rata aja. Nah, kita bisa lihat akurasinya tinggi-tinggi ya. Ada 85, 88, 81, 88, 87, 89, 84, bahkan ada yang 90. Nah, yang AirPods 2 ini bisa kita asumsikan cukup bakal tinggi juga, bakal ada di atas 80% juga. Nah, kita bisa lihat di validasi akurasinya, dia ada yang tertinggi, dia ada di 88%. Nah, yang untuk terendahnya dia ada di 86%. Ya, untuk akurasi dia ada yang paling rendahnya ada di sini, 81, tapi validasi akurasinya tinggi ya. Jadi ada yang bisa kebalikan juga sih. Nah, di sini kita akan menginput ya, nggak akan dijelasin juga sih kodenya kayak gimana, dan ada di kita akan menghasilkan dari plot akurasi dan plot loss. Bisa terlihat kalau dari validasi akurasinya dia stabil, dia lurus, dan di sini juga validasi lossnya juga sama, dia lurus ya, nggak melenceng banget gitu ya kan. Kalau melenceng ya aneh justru ya dari datasetnya, berarti ada yang aneh dari datasetnya. Nah, untuk training akurasi dia bisa lihat ya, kalau yang akurasi model dia linear, cus naik. Sedangkan yang loss dia turun. Makin turun makin bagus sih sebenarnya. Karena ini tuh apa, yang error-errornya atau yang aneh-anehnya itu sedikit ya. Dan ini untuk menyimpan model, model save, model sampai PSP, GG16H gitu ya kan. Ini masih cuman iseng-iseng aja sih sebenarnya, tanpa ini juga nggak masalah sih printing juga. Nah, ini untuk menyimpan model dari sampah PG16 ini untuk sebagai bentuk H5 ya. Kenapa H5 ya? Karena itu tuh H5 tuh adalah model dari dataset yang udah kita training, dan itu adalah keseluruhannya. Jadi kayak eh,
akurasi, dari paket loss, dari validasi, dari akurasi, itu semuanya ada di situ. Jadi bisa langsung diproses dari APY, dari app.py ini. Jadi kita tinggal apa? Tinggal bikin aplikasi dari app.py ini dan kasih aja ininya apa? Modelnya. Bisa terlihat dari sini nih. Nah, ini nih. Model TF Keras model, load model, model sampel giginya 16. Dia akan apa? Ngeproses dari model ini ya. Jadi dari gambar-gambarnya, dari apanya dia bisa ngepredik ya. Nah, untuk aplikasinya gimana? Nah, dia ada di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Memang sederhana sehingga gimana-gimana. Kita misalkan mau upload gambar nih. Ya, apa ya? Nah, misalkan ini gelas. Nah, terlihat aduh solusinya jangan kayak begini ya. Nah, terlihat kalau misalkan gambar ini dia ada anorganik, recyclable, atau bisa didaur ulang, ya, karena dia itu plastik. Dan tingkat kepercayaan dari ini, dia tuh sampah ini, jadi bisa eh, tingkat kepercayaan AI-nya ada di 95%. Jadi eh, ya udah, ini aja sih. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.